Terima kasih Permai. Terima kasih Rion. Di sini kali kau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya sebagai pemberi materi. Perkenalkan dulu terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Beri Fatur Rahman. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang elektrogas. Nah, elektrogas ini apa itu elektrogas? Welding. Elektrogas welding adalah proses pengelasan yang menggunakan filler metal yang bergerak secara kontinu, yang digunakan hanya dalam posisi vertikal. Nah, untuk bantuannya itu dibantu dengan baking shoe yang bisa berbahan metal atau berbahan keramik, atau itu juga bisa dibilang metal. Yang gunanya itu untuk menahan weld metal yang mencair. Nah, untuk prinsip kerjanya ini hampir sama seperti FCAW. Nah, FCAW GMAW yang bisa menggunakan elektrod self shielded dan juga solid elektrod dengan menggunakan shielding gas dari luar. Nah, untuk prinsip kerja dan proses consumable. Nah, di sini tuh terdapat elektrod feed rolls dan juga gasil ini opsional. Karena apa? Karena ada yang menggunakan self shielding. Jadi gas ini termasuk opsional. Dan juga water circulation ini gunanya itu untuk mempercepat pendinginan lelehan logam, supaya pada saat baking shoe ini bergerak, itu cairannya nggak jatuh karena itu udah menjadi benda padat. Dan juga di sini ada inboard itu yang bagian sini. Terus weld metal ini yang udah menjadi betul-betul udah menjadi lasan yang sempurna. Yang kedua ini pre-weld metal ini biasanya kalau ditengok dari SMAW itu yang masih memerah-merah gitu. Nah, yang itu pre-weld metal. Yang kedua ada whirlpool ini yang cair, dia masih cair gitu, masih terang gitu juga. Dan juga ada slag cair juga. Ini bersebelas dengan whirlpool. Nah, yang pertama ada power source. Power source ini gunanya untuk mengantarkan listrik dari kabel primer, yaitu dari listrik PLN ke outputnya, yaitu jenis power source yang digunakan itu constant voltage. Yang kedua ada gate consumable. Nah, gate consumable ini juga opsional. Dikarenakan apa? Ini ada yang non consumable sama ada yang consumable. Ini lama-kelamaan ini akan mencair juga lama-kelamaan. Jadi ini harus diganti gitu kalau misalnya udah sampai ke bulatan ini. Yang kedua ada kontrol, yang ketiga ada kontrol panel. Nah, kontrol panel ini gunanya itu untuk mengatur ampere, voltage, kecepatan kawat, juga kecepatan gerak ke atas gitu. Itu diatur semua dalam kontrol panel. Nah, yang kedua ada wire rail. Nah, wire rail ini tuh gunanya itu untuk kedudukan tempat kawat las atau tempat elektroda. Nah, itu gunanya ya untuk mengumpan memberi kawat ke wire feed. Yang kedua ada wire feed drive. Ini gunanya untuk kelistrikan untuk menggerakkan wire feedernya. Nah, yang kedua ada clamping. Clamping ini adalah sebagai pembatas dari consumable guide ini. Jika consumable guide ini udah habis, maka nanti indikasinya itu sudah mendekati clampingnya. Yang ini ada water in. Water in ini gunanya seperti tadi yang saya jelaskan. Itu gunanya untuk mendinginkan hasil las
atau yang mendinginkan logam cair yang ada di dalam baking soda ini. Nah, setelah ini didinginkan, di sini di dalam sini ada sirkulasi air yang akan mendinginkan itu dan keluar sirkulasinya. Oke, yang selanjutnya ini adalah proses preparasi dan pengelasan. Di sini udah terlihat ini lintasannya. Lintasannya itu apa? Itu gunanya untuk si mesin ini untuk bergerak ke arah atas. Ini biasanya mesinnya itu gak dilas ya, jadi di magnet gitu aja. Nah, sini dikunci. Nah, yang seperti ditengok di sini, ini namanya baking shoe. Nah, ini baking shoe tadi itu ya seperti yang tadi saya jelaskan, ini menahan cairan mencair agar tidak jatuh. Nah, kalau ini itu untuk gannya itu untuk keluar kawatnya, sama kalau misalnya menggunakan gas shielding juga mengeluarkan gas shieldingnya. Nah, ini mesin yang dipakai ini. Nah, ini mereka mengelas plat dengan tebal 50 mili single V vertikal. Nah, ini cara pengelasannya. Saya tengok di sini baking shoe ini menahan cairan las yang akan jatuh. Nah, ini hasil dari pengelasan di bagian depan. Untuk sekedar ini pengelasannya itu dilakukan secara open road, jadi ada tembusannya. Nah, ini bagian belakangnya, ini tembusannya. Tembusannya ini lumayan bagus ya dibandingkan yang di depan. Nah, dari tadi yang ini tuh ada bisa ini kita bisa untuk tebal 50 mili ini bisa ditutup dengan sekali jalan, satu pas aja langsung itu udah road, capping, filler, itu udah termasuk semuanya satu pas itu. Selanjutnya Oke, nah untuk pengaplikasiannya itu bisa berupa carbon steel. Carbon steel ini yang biasa sering kita jumpai, yang kita biasa praktek kayak low carbon steel, high carbon steel, atau medium, menengah. Terus ada struktural steel. Struktural steel ini itu digunakan untuk rangka-rangka bangunan gede misalnya. Nah, itu digunakan untuk itu. Terus ada pressure vessel steel. Nah, pressure vessel steel ini kayak apa? Pressure vessel steel ini itu seperti tabung gas lah. Kita pakai tabung gas. Nah, itu dilas sisinya. Ada spidol tuh. Di bawah fokus. Mana ya? Di bawah fokus. Itu di bawah fokus tuh. Iya. Di papan sebelah ya? Search Google aja langsung. Nanti dong. Ini. Kemana ya? Itu soalnya spidol mau kali. Iya, lo mau ini. Buat mana? Nah, untuk pressure vessel ini itu bentuknya tuh seperti ini. Nah,
bisa kelas di sininya, apa di sininya? Ya, itu biasanya itu ya satu pas lah ya. Hampir ini hampir kayak SAW penggunaannya. Selanjutnya itu ini seperti yang tadi dijelaskan, power source-nya itu berupa constant voltage. Untuk kapasitas ampernya itu untuk mesinnya ya. Untuk kapasitas mesinnya itu lebih tinggi daripada SMAW, bukan lebih tinggi daripada yang biasa kita bawa. Nah, kapasitasnya itu 700 ampere sampai 1000 ampere. Nah, untuk kapasitas voltage untuk mesin itu tersebut minimal itu berupa 30 voltage sampai 50 voltage dengan duty cycle 100%. Nah, duty cycle 100% ini itu cara kerja yang cepat, juga depositnya tinggi. Jadi nggak membuang-buang waktu dengan efisiensi waktu yang sangat-sangat bagus. Nah, berikut adalah variasi elektroda. Tadi seperti yang dibilang di awal, itu variasi elektroda itu ada dua. Nah, di dalam dua ini ada lagi gitu loh. Untuk solid electrode, nah, solid electrode ini pasti cuma satu-satunya gitu ya, kayak cuma itu besi doang gitu. Nah, solid electrode ini itu biasanya dipakai untuk elektrogas ini ada 1,6, 2,4 dan 3,2. Untuk elektroda ini biasa dipakai untuk base metal untuk ukuran atau ketebalan 10 mili sampai 100 mili. Base metal yang sering dilas itu di antara 13 mili sampai 76 mili. Selanjutnya ada flux core electrode. Flux core electrode ini itu yang flux yang dibungkus oleh ini apa film metalnya. Nah, ini tuh flux core ini bisa terbagi sebagai dua. Itu ada yang self shielded, ada yang dari gas dari luar. Sama hampir kayak seperti FCW, ada FCWGS, FCWSS. Nah, ini sama. Jadi makanya tadi dibilang itu untuk gas opsional di elektrogas. Nah, untuk diameter yang dipakai sama seperti solid electrode itu 1,6 mili, 2,4 mili dan juga 3,2 mili. Secara otomatis kalau 1,6 mili itu ampere atau voltage itu pasti lebih rendah, lebih rendah daripada 2,4 dan 3,2. Betul kan? Betul. Nah, itu ya seperti pada umumnya ya, perbedaan solid electrode dengan flux core electrode itu pasti terlihat pada adanya slack atau enggak, gitu ya. Nah, untuk ini spesifikasi elektrode. Untuk EG itu mengindikasikan elektroda, yang X sebelahnya itu mengindikasikan kekuatan tarik yang biasa kita tengok di SMAW kayak 70, berarti itu 70.000 kali 1000 ya kan. Nah, selanjutnya ini ada mengindikasikan temperatur terendah dengan impact test class yang lebih tingkat, misalnya tingkat gaya 20 ampere. Untuk temperatur terendah ini tuh sebenarnya saya kurang ngerti juga. Cari masing-masing ya. Ya, ini cari masing-masing. Nah, untuk yang YY ini ya, untuk yang YY ini sama kayak mengindikasikan kekuatan ini, tapi dengan cara lain gitu loh. Kayak misalnya ini tuh yang
Amerikanya terus ini Eropanya, tapi bukan gitu. Ini masih sama Amerika ini. Itu mengindikasikan kekuatan tarik dalam 10 mega Pascal. Yang kedua ada X yang sini, itu mengindikasikan temperatur yang dasnya lebih impact atau sampai 27 joule, sampai sama seperti ini ya. Dan juga ini S ini ST or S, berarti T atau S. Itu seperti yang di kawan FCAW sama GMAW. Itu bedanya di tubular sama solid. Nah, itu bedanya. Yang terakhir ini, yang ekspon terakhir ini mengindikasikan jenis komposisi kimia. Ini jenis komposisi kimia itu apa aja bahan-bahan yang terdapat di dalam, atau juga misalnya pas arg itu menyala, apa saja kandungan-kandungan kimia yang keluar dari nyala api dari kawat ini gitu. Nah, untuk diameter elektrod ini itu juga tadi sudah dibilang tiap kawat pasti beda-beda ampernya atau voltasenya. Ya secara otomatis kita pakai logika aja. Berarti kalau lebih kecil kawatnya ampernya lebih kecil gitu loh. Lebih gede ampernya atau voltasenya. Tapi kalau di elektrobes ini voltage itu diambil dari angka 35 sampai 45 aja. Tadi kan yang tadi itu 30 sampai 55 itu untuk kapasitas mesinnya aja gitu loh. Untuk kapasitas, tapi ini untuk diameternya. Nah, kalau 2,4 mili itu digunakan 400 sampai 800 mili karena itu tadi lebih gede daripada 1,6. Nah, yang untuk 3,2. Nah, untuk 3,2 ini pastinya lebih gede ya. Itu yang kawat bukan kawat terbesar sih. Pasti yang digunakan dalam spesifikasi elektrod ini itu yang umumnya. Yang tadi saya bilang umumnya itu digunakan 3 ini aja. Kan masih ada 2,6 terus 3,4, 4,2. Kalau itu masih banyak diameternya untuk pengelasan. Tapi untuk elektrogas ini yang biasa digunakan dalam pekerjaan proyek, pengerjaan plat atau pengerjaan galangan kapal itu digunakan diameter elektrod 1,6, 2,4 dan juga 3,2 dengan voltage di antara 35 sampai 45. Nah, yang kedua itu ada variabel dari proses elektrod gas welding. Itu kameranya mati nggak? Kecil. Nah, untuk itu arc voltage pertama variabel ini ada arc voltage. Nah, arc voltage ini itu pasti mempengaruhi sebagian besar hasilas, sebagian besar output yang dikeluarkan sama mesin itu. Nah, misalnya voltnya tadi voltage yang bisa digunakan 35 sampai 45. Nah, sekarang ini ada ciri-ciri kalau voltage itu rendah, voltage itu tinggi. Sekarang siapa yang bisa bedain? Lebar ini, pakai tangan. Baik, tulis, coba tulis. Apa bedanya low voltage sama high voltage ini dari yang langsung nampak kacamata nih? Kalau high voltage sudah pasti berat metalnya lebar. Ya. Terus kawan yang digunakan pasti besar. Makanya karena besar, jadi hasilnya makin besar juga. Nah, itu sebenarnya kalau voltage ini kan karena pakai constant voltage, jadi voltage ini yang bikin kawan itu panas. Kalau constant current kan itu ampernya bikin panas. Nah,
itu semakin tinggi voltage, semakin lebar lasan. Walaupun itu mau elektrod 2,4 gitu loh. Ya tapi hasilnya ya kurang bagus gitu karena nggak sesuai kriteria yang tadi, sesuai kapasitas kawat. Misalnya kalau pakai kawat 2,6, 1,6 mungkin ampere gede mau main cepat misalnya kan, undercut gitu, terus base metal meleleh, terus banyak faktor-faktor lain gitu yang bisa merusak base metal ini atau hasil atau hasil output yang diberikan oleh elektro gas welding. Nah, seperti kata tadi, jika voltage-nya itu rendah, lasan itu pasti agak kecil lah, lebih kecil daripada voltage yang tinggi. Dan juga ini kalau voltage rendah itu bisa mengakibatkan, kalau terlalu rendah, nah itu bisa mengakibatkan tidak fusi, terus incomplete penetration juga bisa. Nah kalau yang high voltage ini tuh kalau memang udah kelebihan ampernya itu bisa lebih bahaya daripada low voltage. Karena apa? Karena di high voltage ini benda base metalnya itu lebih kemakan daripada yang low voltage. Dan seperti yang saya sini, ini tuh lebih kemakan daripada yang sini kan. Nah, untuk itu kita ya harus sebagai misalnya welding engineer lah, itu bisa harus ya mengakali untuk tidak terjadi adanya cacat las yang misalnya kalau menggunakan low voltage atau high voltage. Sudah bisa ngerti? Belum. Nanti dulu ya. Oke. Ya sekarang ada welding current dan electrode pin speed. Nah, untuk tadi kan kita udah bahas electrode arc voltage ya. Nah, itu membahas tentang voltage-nya. Nah, sekarang ini ampernya. Nah, ya seperti itu pasti ampere sama elektrod pasti itu berhubungan sangat erat. Kenapa? Karena jika welding current atau ampere ini nggak lebih tinggi daripada wet speednya, kawat itu nggak akan meleleh secara sempurna. Kayak misalnya GMAW kalau apinya terlalu rendah pasti start atau enggak kawatnya itu cuma merah aja dia, nggak meleleh sepenuhnya, gitu loh. Ini hampir sama ya. Ya kalau ampere terlalu rendah di SMAW lengket-lengket, terus pas terlalu dekat mati. Nah kalau di GMAW, FCAW suaranya itu kayak petasan gitu loh. Nah, lebih kedengar kalau yang welding current sama electrode ini speed ini nggak seimbang. Itu kalau untuk di GMAW itu lebih nampak gitu, dengar dari suaranya tuh lebih nampak juga dari kawat yang keluar gitu. Dia biasa pernah nggak ngerasain kawat GMAW itu ngedorong tangan kalian? Nah itu kayak pas sudah itu kurang ampernya atau voltage-nya. Itu yang bikin kayak kawat nggak meleleh secara sempurna, yang alhasil mendorong base metal itu. Jadi kayak membuat tangan kalian itu lebih jauh. Nah itu prinsip garis besar dari jika welding current ini nggak seimbang daripada electrode speed. Betul. Nah untuk di low current ini beda ya, kayak ini lainnya mesin las lainnya. Kalau low current ini kadang dia melebar dia low currentnya. Yang juga medium current ini sedang lah. High current ini dia lebih kecil dan penetrasinya itu lebih dalam. Seperti yang ditengok sini, low current ini dia landai gitu kan.
Di medium ini dia seperti lebih ke dalam, dia ngedorong kawatnya itu, kurennya itu dari electrofield speednya itu lebih dalam. Nah juga high current ini juga kenapa high current ini lebih tirus gitu ya, karena juga semakin seperti tadi bilang menyimbangkan electrofield speed. Misalnya kalau high current ini itu besar, misalnya itu high current udah besar nih, terus electrofield speednya lambat, apa yang terjadi? Nah ini sudah angkat tangan tuh, angkat tangan. Ayo tahan. Bisa terjadi bolong. Ya bolong, terus apa lagi? Terus undercut bisa terjadi. Bisa. Enggak mungkin itu aja. Oke, kasih pemaparan. Sepeda. Juga, itu betul tadi kata peran. Itu cara garis besar bisa menimbulkan cacat las. Ya itulah garis besarnya kayak gitu aja. Atau kata percaya udah itu aja kita udah. Secara garis besar kita pasti kalau high voltage-nya itu nggak seimbang sama electrolyte pasti ada cacat las yang timbul. Udah itu aja kita ngerti. Sebenarnya itu aja. Nah, untuk seperti yang tadi Farhan bilang itu benar, tapi kita biar gampangnya kalau high current-nya itu nggak seimbang sama electrolyte itu misalnya electrolyte ini pasti menemukan cacat las. Nah, kalau yang low current, misalnya low current ini terus tiba-tiba kawatnya cepat, itu gimana? Apa lihat kawatnya cepat? Low current ini siapa nih? Jeli. Mungkin kalau dari saya tidak akan mendapatkan fusi. Boleh. Siapa lagi? Kasih Jeli. Yo boleh. Yang pasti sih kayak di GTAW, di GMAW, kawan itu dorong-dorong. Ya itu betul juga dorong-dorong. Karena dia nggak bisa meleleh. Ya. Nah itu sama. Sebenarnya semua ini bisa tergantung ini kecepatan gerak dia ke atas. Itu kayak travel speednya. Nah itu travel speednya juga bisa diatur dari di kontrol panel tadi yang seperti saya jelaskan tadi. Nah jika low current ini tidak seimbang dengan electrolyte tadi seperti kata Juli, seperti kata Rahman, dan juga travel ini juga berpengaruh. Karena apa? Jika low current ini bisa kita memakai low current ya, terus gerak travel speed kita ke atas itu cepat, itu sampai bisa kita. Jika low current ini kita memakai low current nih, tapi travel speed kita itu cepat. Ada misalnya dia konsepnya tuh sama, dibandingkan itu sama semua. Jika low current terlalu rendah, terus travel speed terlalu cepat, itu gimana? Yang Juli tadi bilang kalau tidak fusi, jadi Spatter bang. spatter. Nah, kalau ini tuh elektrogas ini nggak ada spatternya, nggak ada spatter. Yo, peran. Posisi juga bisa aja itu salah satu faktor. Dan hasilnya kecil. Dan hasilnya kecil. Betul lah, itu kayak SMA dah. Kalau rasanya tipis. Jadi dia tuh bisa nggak sekali satu pas doang, bisa restart, bisa apa gitu. Nah, elektrogas ini harus dijalankan satu pas doang. Karena apa? Karena untuk melakukan restartnya itu bisa menimbulkan cacat las. Itu lebih dari 50%, lebih dari 70% malahan restart elektrogas ini menimbulkan cacat las. Itu loh. Jadi ini sama kayak apa SMAW. Misalnya SMAW kita tuh anggaplah kita nggak pakai low current nih, kita cuma pakai
transfer speed kita tuh, tangan kita tuh cepat, otomatis lasan kita tuh lebih tipis, lebih kecil lebarnya. Terus juga hasilnya emang lebih panjang. Sini ada yang benar kecepatan. Nah juga kalau medium ini tuh di pertengahan high current sama low current. Itu kalau dibilangnya pertengahan lah, kayak yang paling signifikan yang bisa dibilangnya itu low current sama high current aja. Itu yang signifikan kali perbedaannya. Nah misalnya kalau pakai high current, travel speed kita cepat, itu bisa aja bagus. Karena apa? Karena ini tuh mengumpat kawan pasti lebih cepat kalau high current. Itu bisa juga lebih lambat apa elektronya. Tapi kebanyakan kalau orang pakai itu di high current. Karena apa? Itu lebih high current sama low current sama high voltage. Yang seperti tadi. Nah, high voltage itu tadi 11-12 kan dengan low current. Pasti kalau di panglasan itu, kalau di gamma WFCW itu pasti lebih gede voltage daripada ampere. Itu pasti. Karena apa? Karena itu menggunakan constant voltage. Jadi ampernya itu kayak laju kawatnya lah. Kalau dibilang orang PT itu naikkan kawat, naikkan api. Nah itu ampere sama voltage-nya. Itu. Nah itu kebanyakan orang tuh banyak pakai high voltage sama low current. Itu karena penguasaan yang cepat dan juga hasil output yang bagus. Nah, yang selanjutnya ini ada electrode extension. Nah, dari gambar ini ada nggak yang dari kalian bisa ngebedain electrode extension itu apa? Kenapa Jul? Panjang kawat yang keluar. Iya, Panjang kawat yang keluar atau jarak nozzle ini? Atau gimana? Iya, jarak nozzle. Jarak ini sini, bukan kawat jauh kawat yang keluar. Jarak kawat. Iya. Iya, itu. Nah, masih ngerekam nggak? Masih ngerekam? Masih 3. Sampai. Nanti belum. Ngajar lagi, ya siap. Kita asik aja nih, asik aja. Baca ya nih. Jangan gitu. Ngerekam. Oke, yang ketiga itu ada electrode extension. Nah, electrode extension ini adalah jarak antara consumable guide. Ini consumable guide nih. Sama ya itu bisa dibilang nozzle juga. Karena ada keluar gas juga. Ya, nozzle itu ya kayak pelindung ininya lah. Ini 11-12 lah sama nozzle, tapi ini consumable guide ini kemakan dia kadang. Nah, itu jarak antara dari Ini boleh dicoba deh, Kak. Nah itu jarak antara ini, misalnya ini ya consumable guide-nya, ini kawat, ini caralan, nih pullnya. Itu jarak di antara ini. masih anak. Dapat nilai plus Untuk nilai plus. Siap. Oke. Nah itu jarak antara ini yang keluar sini ke ini namanya kalau ini namanya apa, jaraknya ya, ini electrode extension.
Nah, itu ini ya, ini electrode extension itu ya. Nah, electrode extension ini dibagi menjadi dua, yaitu short electrode extension sama long electrode extension. Nah, electrode extension ini power source-nya itu bisa berefek pada electrode extension dan electrode guide yang akan meneruskan karunia. Nah, ini maksudnya itu jika ini diturunkan, karunia itu pasti akan ikut turun. Karena apa? Yang tadi seperti dibilang akan menyeimbangkan, gitu loh. Seperti yang dijelasin sama Pak Arya. Itu jika ini diturunkan, electrode diturunkan, pasti karena itu akan diturunkan untuk menyeimbangkan kecepatan kawat atau deposisi yang keluar gitu. Nah, yang selanjutnya itu ada long electrode extension. Nah, kalau long electrode extension ini itu kebalikan dari short extension. Ada yang bisa jelasin? Bentar, kasih permen. Kasih rokok. Kasih permen. Yo, yang dijelasin kasih permen. Makan chip juga. Mahal kali itu. Yo, Ilham. Nah, Ilham bentar tadi gini dia. Nah. Coba jelasin apa bedanya short electrode sama long electrode extension. Jelasin yang buat electrode extension. Nah. Oh iya. Rehat aja, bisa nggak jelasin? Pikir aja, nggak apa-apa. Kalau salah pun kita sama-sama belajar. Yang dikit ada itu. Kenapa bedanya? Ayo, yang bisa bermain yo. Sudah bisa. Sampai bisa. Iya, perbedaan longnya aja nih, jelasin Diego. Bisa nggak Diego? Hah? Kebalikan dari long electrode extension loh. Memang perbedaan cuma panjangnya aja, emang aku tahu memang. Perbedaannya seperti ini ya, tapi akibat dari kalau ini panjang itu apa yang terjadi? Tadi kan short electrode ini kalau pendek kurangnya akan diturunkan untuk menyeimbangkan kawat yang keluar. Nah, kalau long electrode extension ini apa bedanya? Yo, Aditya, kuatlah. Sini. Kalau misalnya elektrodnya extension yang panjang kan ya? Iya, ini panjang yang ini ya. Iya. Nah, ini panjang. Kalau dipanjangkan bisa jadi penetrasinya berkurang. Itu emang bisa, itu mungkin bagian itu bisa. Nah, itu tadi yang saya tanyakan itu, ini kan diturunkan nih korennya. Kalau yang elektrod ini diapain? Dinaikkan. Nah, betul, dinaikkan. Tinggal itu sudah selesai. Tapi betul kata Adek betul. Itu juga bisa menimbulkan ini juga. Aplaus dulu. Nah, itu untuk yang short electrode dan short extension. Tadi kan udah jelasin short electrode dan short electrode extension. Sekarang saya akan jelasin yang long electrode extension. Nah, yang long electrode extension ini itu panjang dari electrode guide atau crucible guide tadi itu lebih tinggi daripada yang short. Otomatis tegangannya itu atau current
voltage itu akan secara otomatis ditingkatkan. Gitu loh. Ya seperti kata bilang Pak Ari, mungkin yang ininya tuh ditingkatkan, tapi di ujungnya itu tetap sama. Misalnya kita setel untuk misalnya kita setel ampere tadi itu ini ya, misalnya 400 kita setel ampere. Misalnya kalau kita pakai yang ini, anggaplah ini loh ya, 400 ampere. Terus kita pakai voltage 35. Nah, kita beranggapan kita pakai 400 ampere sama 35 volt. Nah, itu seperti yang Pak Ari bilang, itu kecepatannya itu sama aja. Gitu. Dia memang pas kalau ini kita nggak ubahnya, Tapi kalau kita pakainya yang low, otomatis mungkin di output itu kita memang mencarinya itu 400 ampere 35 ya. Itu bisa berubah kalau kita pakai long itu bisa misalnya 450 ampere. Bisa juga jadi 39. Nah, ini di mesinnya ya, ini di mesinnya. Itu keluarnya di kontrol panel itu. Nah, itu keluar di kontrol panel. Ya, aku tahu pikir. Nah, itu bisa keluar. Tapi misalnya nih, dari yang atur ini kita atur 400 ampere juga 35 volt. Nah, jika kita pakai yang low, otomatis ini akan naik, gitu loh. Memang ini akan naik, tapi untuk yang di bagian ini aja. Yang ini naik nih, misalnya sini itu memang yang ini salah. Ini. Tapi pas di arc-nya itu yang sini itu tetap 400 ampere. Karena apa? Karena menyeimbangkan gitu ampere sama voltage-nya. Gitu loh. Ini kan udah dijelasin pas di GMAW ini sama Pak Ari atau Pak Cahyo ini. Tegangannya ini yang di ini tuh beda. Tapi pas sudah nyala arc-nya udah nyala, itu sama gitu loh. Mungkin cuma naik 1, 2 atau 1 sampai 5 mungkin naiknya gitu loh. Dan di sini ada yang mau ditanya nggak? Ada yang belum ngerti nggak? Tanyain aja. Apa kesatuan tidak? 15 menit lagi loh. Belum habis materi. Hah? Materi yang masih banyak. Sebanyak itu Ambil aja dulu. Ya, ini sampai apa? Mau nanya aja. Kita di kelas. Hah? Oh, daus. Coba tadi jelasin yang tadi saya jelasin. Coba kita. Tadi kayak Tapi sepatu udah di atas Airport Max. Timur. Nanya juga dong. Oh, mau nanya? Oke, nanya apa? EGW. Betul, EGW. Pemanasan EGW ini biasanya digunakan untuk apa ya? Materi gas. Nah, SAW itu kan biasanya kan digunakan untuk kapal-kapal gitu kan. Tapi kalau EGW ini digunakan kebanyakan di itu tadi seperti saya bilang itu pengaplikasiannya itu di carbon steel. Terus ada structural steel, terus ada pressure vessel steel.
tiga itu tuh yang paling umumnya. Nah, itu dengan ketebalan 10 mili sampai 100 mili. Yang biasa digunakan untuk proyek itu 13 sampai 73 mili. Nah, Proyek apa? itu beda lagi Pak. Itu yang matching sama materi. Nah, sekarang tadi kan ada dengar saya nih. Sekarang saya nanya. Coba tadi jelasin ulang yang apa yang dirimu tangkap ya. Soal electron extension dengan long electron extension. Ya, apa bedanya itu? Elektroda pendek. Kalau yang long, kalau itu kita yang pendek itu yang long atau short? Kalau yang long panjang. Itu efeknya bisa apa tuh? Kalau misalnya yang short? Penetrasinya bagus. Ya kalau misalnya ditengok dari sini ya dua-duanya penetrasinya bagus. Lebarnya ya lebih lebar. Terus kalau yang bang ini ya otomatis lebih yang lain. Yang apa lebih kecil lah. Nah. Ya kalau untuk yang long ini mungkin seperti kayak game out kalau mental. Nah itu bisa juga itu kalau misalnya nggak seimbang dia. Nah juga ini dari sini ada yang mau ditanyain nggak dikit aja? Ada yang pengen mau dijelasin ulang kah atau tentang apa? Dari sini. Gak ada. Oke. Oke. Yang ini yang selanjutnya ada joint design atau desain sambungannya. Desain sambungan yang dipakai untuk elektrogas welding ini biasanya itu ada ini juga. Ini bisa di apa? Yang sama datar tuh. Itu juga square, nah butt square, nah itu yang nggak ada bevelnya nih. Nah kayak ini apa butt square, terus ini adalah single V. Ini dua sambungan ini itu yang paling umum yang digunakan oleh elektrogas welding. Caranya pun juga sama, tapi kalau untuk square ini otomatis backing shoe-nya ini itu sama besar sama backing shoe di bawah, apa yang di depannya. Contohnya kayak nah contohnya itu jika kita pakai yang square ya, ini kita anggap ini vertikal ya, kita anggap ini vertikal, ini backing shoe-nya di sini. Nah, ini backing shoe-nya. Kalau di backing shoe di belakang, otomatis itu besar juga dong. Gak mungkin kita pakai backing shoe yang untuk single V sekecil ini. Kan gak mungkin juga dong, ya kan? Jadi dia itu backing shoe itu dari ujung sini sampai ujung sini. Ya. Nah, itu dia. Jadi depan belakang ini itu bentuknya
bentuknya sama tapi pola yang terlihat itu pasti berbeda. Sama kayak kita ngambil hotel-hotel di, mungkin kalau kalian sekalian tengok di IG kayak ngambil tembus itu gimana, nengok apa tembusnya itu pakai pasti beda dengan hasil yang di depan gitu loh. Itu kalau pakai yang square butt joint. Nah, di situ ada single V. Nah, kalau pakai yang single V ya. Nah, otomatis yang sini tuh lebih gede. Ini backing shoe-nya, ini backing shoe-nya. Ini lebih kecil. Ini backing shoe tadi juga bisa berupa metalik atau enggak non metalik. Nah, non metalik itu metalik ya, kayak tembaga juga terus ada yang. Nah, kalau yang di backing shoe itu ada beberapa macam, nanti ada di sana. Nah, kalau ini juga tadi dibilang kalau untuk ketebalannya itu terlalu tebal itu bisa beberapa pas gitu loh. Bisa satu pas, bisa beberapa pas. Itu yang misalnya tuh mulai lah. Ya Pak. Mau tanya dulu. Nah, dia tuh satu pas itu sekali jalan gitu loh, biar nggak ada restart-restartnya itu lagi, itu bisa. Nah, moving shoe-nya itu bisa berbentuk seperti ini, T gini. Karena apa? Ini dia nanti menahan cairannya, nanti jadinya kayak gini dia. Nah, kalau pakai yang kayak gini, dia karena ini menahan dia, nahan cairan kayak ini, menahan. Dia misalnya dilas nih, dia kayak gini, ini nahan cairan biar nggak jatuh ke depan gitu loh. Itu jadinya seperti ini. Nah, untuk yang moving shoe untuk pas kedua itu otomatis backing shoe-nya tuh lebih pendek. Karena apa? Karena nggak mungkin kalau pakai yang ini otomatis nempel dong. Kita logika aja dong. Nih, kalau kita deketin, kita gini nih. Ini misalnya anggaplah kita gini ya, ini nih. Apa kita nengok dari depan, kalau tampak samping itu kayak gini. Nah, kalau kita ini untuk misalnya pas pertama nih, kita pakai pas pertama, kalau pas kedua otomatis kita harus ngerenggangin dikit dong. Kita logika aja gitu, biar ada tempat lasan untuk yang pas kedua. Itu juga selanjutnya seperti itu terus sampai ke Catherine last pass. Nah, itu juga. Itu kalau untuk yang ini single ya, single V. Nah, yang seperti saya jelaskan tadi yang square itu nanti jadinya tuh seperti ini. Nah, ini moving shoe stationary shoe ini artinya itu ada yang bergerak penahannya ini, terus ada yang nggak bergerak. Nah, sampai sini, nah kalau ini nih, seperti saya jelaskan tadi lebih kecil kan, backing shoe-nya nih. Apa ini kalau untuk belakang itu biasanya dipakai backing shoe yang tetap gitu loh, nggak gerak kemana-mana. Nah, yang depan itu yang bergerak biasanya. Nah, kalau ini ada yang mau ditanya nggak tentang ini? Ada yang belum ngerti nggak? Kalau nggak nanya, aku nanya. Dion, Dion mana? Dion, gimana Dion? Nanya apa aja? Seputar elektrogasolin, tapi jangan nanya aku jumpa enggak.
Hanya tere dah. Bani apa tere? Ini misalnya dirimu nggak tahu nih ya. Judi itu. Juli boleh Juli. Saya mau bertanya lah, kan ada beberapa join kan dalam Join. kira-kira mungkin bentuk join seperti apa sih yang tidak bisa diterapkan pada electronics building ini? Electronics building ini itu otomatis double V. Ya kan? Double V. Karena apa? Kita anggap gini. Kita anggap ini single V ya. Ya. Double V. Nah, kalau kita pakai kayak gini, ini misalnya untuk yang sama sini ya, misalnya kita pas dua masuk sini, otomatis dia nggak fungsi sininya, gitu loh. Kayak dia tuh sebenarnya lebih lama, sebenarnya bisa, tapi lebih bagus kita pakai yang square butt joint sama single V. Itu tergantung sama kesulitannya juga, itu bisa jelas atau enggak gitu. Sebenarnya bisa jelas bisa, cuma pasti lebih sulit dan juga lebih lama. Kalau untuk yang double bevel ini, mending gunain SAW. SAW ini pakai FCAW atau pakai GTAW, rootnya setelahnya filler filler capping itu pakai SAW, itu bisa. Kalau di perusahaan, kalau untuk yang double V itu biasanya menggunakan SAW atau enggak ESW. Itu yang digunakan di Perva. Kalau di Perva ya. Nah lanjut, Ini udah mulai bentar dong. oh ya boleh. Nah, kan itu kan ada penahannya kan pakai apa? Baking shoe itu kan? Iya, baking shoe. Baking shoe-nya tuh bisa lengket nggak? Kan? Nah itu nanti ada itu, nanti aku jelasin itu. Oke. Nah ini strong back. Strong back ini gunanya untuk apa? Ada yang tahu nggak strong back ini gunanya apa? Tahu. Oh, Rego nih, lihat. Nah, yuk, Rego. Apa ini? Nahan itunya saat di welding tuh supaya besinya itu nggak apa Bengkok. Nggak ada spidol lagi. pula tuh. Nggak distorsi. Nggak ada spidol lagi. Tutup dulu lah biar tadi buka terus ngomong. Boleh nggak spidol nggak ya? Waalaikumsalam. Minta mari lagi. Terus keluar kencing kamu. Enggak, lihat dulu ada permanen sana. Itu jarak penghasilnya berapa? Jarak pengawasannya maksudnya? Panjang jarak penghasilnya sampai berapa? Tergantung jalurnya atau tergantung itu ada ya, itu tergantung jalur juga, areanya itu kan terbatas juga tuh. Nanti kayak SAW. Ya kayak sampai dia, dia pasti kurang lebih nggak kayak berapa ya? Kalau sekitaran 3 meter, 3-4 meter itu sekitar segitu. Nah, ini strong back ini dari apa Greg? Eko. Apa tuh? Gunanya apa tadi? Strong back, menahan kayu. Plat, spesimen itu. Ini apa tadi? Satu lagi? Udah itu aja. Menahan untuk tidak distorsi. Menahan distorsi ya. Nah, itu gunanya strong back. Nah, strong back ini tuh bisa
Strong back itu bisa itu seperti ini, itu terletak di belakang, gitu, terletak di belakang. Karena apa? Kalau digunakan di depan, misalnya ini plat ya, ini tampak samping plat. Misalnya ini terus ini strong back. Nah, untuk dari logika aja, relnya dipasang di mana? Misalnya ini kita mau ngelas depan ini nih, ngelas depan ini nih, ngelas inilah ya. Nah terus strong backnya di sini nih, strong backnya ditaruh di depan. Terus logika kalian relnya itu ditaruh di mana? Samping. Ya nggak bisa ditaruh dong. Kalau secara logika nggak bisa ditaruh dong. Berarti kan bentuknya kan U itu. Kalau kita berarti dia pakai gini. Putar goncang. Rumus goncang. Nah, ini strong backnya tuh kayak gini nih. Kalau tanpa atas ya, tanpa atasnya itu kayak gini. Otomatis kalau relnya itu ditaruh di sini tuh otomatis nggak bisa dong ya guys. Nggak bisa kenapa? Ini ngalah artinya. Jadi itu ditaruh di belakang. Berarti ini. Nah, supaya kan kalau distorsi itu pasti ke arah yang jelas. Gini. Kayak misalnya kita double V ya. Kita double V, kita gunain gini. Pasti dia ke arah sini ya. Makanya itu gunanya strong back supaya dia nggak distorsi gitu loh. Biasanya dia ya seperti tadi dibilang Babang Dego ya kan, menahan distorsi juga menahan plat juga. Nah itu gunanya strong back. Selanjutnya itu ada starting wheel tabs. Nah starting wheel tabs ini itu terdapat di bawah plat, itu di ini kelompok siapa ini? Kelompok ini? Apa? Tinggal gimana aja tadi? Contoh lah. Nah ini nanti terakhir. nih aku tinggal sini ya. Nah ini udah ya. Nah untuk itu apa? Itu masih enggak? Oke. Kalau untuk starting wheel tabs, nah ini untuk kalian ini, untuk starting wheel tabs ini ada yang ngerti nggak apa? Kegunaannya boleh, kegunaannya fungsi ya. Kita starting wheel tabs ini tahu bentuk, tahu fungsi udah kita aja. Itu taruh di bawah. Betul di bawah. Menampung ini. Buat kental. Well kulit itu. Enggak. Mulai ini tuh apa pengelasan? Tuh, nah mulai pemasaran. Karena apa? Karena hampir dari 70%, hampir dari 70% pengelasan EGW atau electrogas welding itu terjadi pada awal pengelasan penghidupan. Terjadi pada awalnya. Makanya dikasih starting wheel tabs karena itu juga gunanya untuk yang pertama itu untuk starting ya, starting. Yang kedua itu untuk menahan channelless itu juga bisa karena ada tampungannya nih. Nah ini bentuk ini tuh tergantung ini bevel. Bentuk reparasi. Ya bentuk preparasi. Misalnya ini ya. Ini kan bentuknya kan U gini ya. U gini. Ya kan. Kalau misalnya yang digunakan bevelnya itu V, bentuknya ya V. Ini jadi V. Gitu loh.
menyesuaikan. Pokoknya starting wall taps itu bentuknya itu bentuk dalam sininya itu menyesuaikan bentuk dari festival tersebut di papernya itu gimana gitu. Nah, balik lagi ke penggunaan starting wall taps. Starting wall taps ini yang pertama juga dari namanya juga kita udah tahu itu sebagai penyalaan awal. Juga untuk menstabilkan apa nih? Menstabilkan penyalaan. Nah, itu untuk penstabilan penyalaan. Itu garis besar dari penggunaan starting wall taps. Itu penggunaan besarnya ya. Itu prinsip kerja besarnya itu gitu. Itu dari sini ada orang bertanya enggak? Minum dulu ya. Minum dulu ya. Oke, maaf ya tadi minum bentar. Terus juga ada ini ada mau ditanya juga penggunaan strongback atau starting wall taps. Gambarkan posisinya. Posisi yang ya letaknya ya. Nah kalau untuk posisi strongback itu seperti ini di belakang ya. Nah ini pokoknya tuh di belakang ini nih. Nah itu ini strongback ini di belakang. Strongback di belakang. Dud. Terus starting wall taps. Nah ini itu tuh ininya di bawah. Ini. Kalau tampak sampingnya ya sebelah kita pakai double V ya, single V. Ya starting wall tapsnya juga ya gini. Terus ini tuh diletak di sini, di ujungnya. Dia nanti sampai bentuk gini ya. Nah, ini anggaplah ini unit V ya. Jadi fungsinya itu tuh dia untuk nampung lasan yang open road ya, biar nantinya. Iya, apa ini ya? Iya. Enggak. Jadi fungsinya ya ini starting sama menstabilkan. Iya. Karena open road jadi starting itu jadi bergantian dulu. Kita lihat tuh. Nah, itu tapi secara garis besar itu untuk starting itu menstabilkan penyalaan biar juga tadi dibilang hampir sebagian besar elektrogas welding ini terjadi cacat las itu di awal. Bentar. Oke, lanjut ya. Nah, sekarang ini ada run off. Tadi start welding. Nah, sekarang run off. Nah, dari kalian ini ada nggak yang tahu run off itu apa? Berarti kan nih. Hah? Yo, kata mana? Nah, Roni penasaran gitu. Apa lu? run off ini tahu nggak, Diego? Nah, kan udah kerja di KPT ya, tahu lah ini run off ini gimana? Akhir. Betul, letaknya yakin ya. Apa tadi yang tadi? Oh, itu sebagai tempat stop. Nah, itu tempat stop ya. Ada lagi nggak? Nah, itu starting wall taps itu hampir sama dengan run off. Bedanya itu starting wall taps itu letaknya di awal. Kalau run off itu letaknya di akhir. Nah, itu
sama juga. Itu tergantung bentuk ininya apa, bentuk sambungannya. Ya nggak Juli? Gimana kemarin tadi Juli? Nah, letak itu tergantung dari sambungannya. Bentuknya atau letaknya? Letaknya. Bentuknya Jo. Oke, apa? Tadi ada pertanyaan tadi siapa itu ya? Udah sih, paling tuh dari ujung ke stopper relnya. Iya, itu ya. Nah, itu EGW ini. Saya sebut EGW aja ya. EGW. Betul. Oke, apa EGW ini itu biasa terdapat cacat las itu di awal sama di akhir. Itu kenapa? Misalnya kalau ini terlalu cepat pendinginannya gitu loh. Jadi udara yang di dalam whirlpoolnya itu terjebak, bisa jadi porosity gitu loh. Misalnya ini whirlpool nih. Ini masih ada udara-udara sini nih. Kayak anggaplah kita gas ya. Ini kautnya. Jika ini udah berhenti, udah tak ada lagi nih, tiba-tiba pendinginannya terlalu cepat, secara otomatis udara ini terjebak sini, terperangkap, jadilah porosity, gitu loh. Kalau jadi porosity di sini, nggak apa-apa, tapi itu terjadinya di runoff. Ini di luar base metal, gitu loh. Jadi starting voltage, runoff voltage, terus juga strong back ini nanti jika sudah pengelasan itu sudah selesai, itu akan dilepas, nanti akan dipotong. Gitu. Jadinya secara logika di base metal itu nggak ada namanya sambungan. Ya tadi seperti yang saya bilang. Itu main satu pas saja, satu pas, sekali jalan satu pas, kerja satu pas, itu. Nah, dan juga tadi ini sama seperti starting voltage itu bentuknya itu menyesuaikan dengan bentuk bevel, bentuk preparasi dari base metal. Nah, sampai sini ada pertanyaan enggak? Oke, kita lanjut aja ya. Nah, keuntungannya. Nah, di sini kita akan bahas tentang keuntungan dan kekurangan elektrogas welding. Nah, keuntungannya adalah deposit yang tinggi, cepat, karena main satu pas. Kalau ini pasti otomatis kalian ngerti lah. Karena udah mau berapa bulan kita belajar penghasilnya, deposit itu apa, ini apa. Yang kedua itu menghasilkan penghematan biaya yang cukup besar. Karena apa? Penghematan biaya yang cukup besar ini juga karena deposit rapi. Menghasilkan penghematan biaya yang cukup besar. Itu karena apa? Karena kita itu seperti yang dibilang ini, depositnya itu sangat tinggi gitu loh. Makanya menghasilkan penghematan biaya cukup besar. Nah, yang kedua, yang ketiga, bisa digunakan secara vertikal dan bila secara terus menerus. Nah, ini untuk ini keuntungannya itu lebih enak dia, lebih bisa digunakan secara vertikal. Kalau SAW pasti otomatis nggak bisa. SAW, ESP itu pasti underhead semua, 1G semua. Nah, itu ini kelebihan EGW, bisa dilakukan secara vertikal. Nah, yang keempat, elektrodanya lebih murah dibandingkan dengan elektroda SAW. Karena apa? Ini kita ngomongnya kalau SAW itu otomatis menggunakan flux dari luar, kayak pasir ya. Pasir menggunakan flux dari SAW kan? Ya kan? Dari pasir luar ke pasir-pasir gitu kan? Nah, kalau EGW ini nggak menggunakan itu.
menggunakan itu. Jadi itu Dasar nah, pasangnya pas. Oke. Elektroda ini lebih murah dibandingkan elektroda SAW itu karena juga tidak menggunakan flux juga. Itu juga. Karena juga terus ada yang self shielded jadi nggak menggunakan gas dari luar gitu. Nah, itu untuk keuntungan dari EGW. Atau bisa Nah juga ini kekurangannya elektrogas welding ini Nah kekurangannya itu apa? Kekurangannya itu harga equipment yang mahal. Nah harga equipment yang mahal ini itu kenapa? Karena di mesin las ini itu belum termasuk relnya, juga belum termasuk kawat. Kan equipment itu bukan yang consumable. Kalau consumable itu kawat dan baking shoe consumable kayak tadi. Nah itu harga equipment yang mahal. Restart yang bisa mengakibatkan repair. Nah tadi seperti saya bilang itu terjadi di awal. Kalau kita restart berarti itu kita kembali ke awal dong. Bukan maksudnya kita nih ngelas nih, kita ngelas ke atas, bukan kembali ke bawah lagi. Tapi restart di sini itu otomatis kita sama kayak di sini dong. Jadi sini bisa menimbulkan cacat las gitu. Jadi bisa menimbulkan repair. Nah gitu. Selanjutnya ada elektrogasolin tidak bisa digunakan untuk bahan aluminium alloys dan juga stainless steel. Karena apa? Karena juga keterbatasan komposisi kimia aluminium sama stainless steel yang mudah meleleh gitu loh. Yang mudah meleleh. Tadi Tole ada nanya apa? Ada nggak baking shoe itu yang apa Tole baking shoe yang kowel ikut kelas? Ya, nah itu ada juga. Gimana di sini saya lama ya. Dari sini nah, ini kita pakai gambar ini aja nah. Untuk baking shoe ini, nah, sudah dengar dulu. Ini terakhir. Untuk baking shoe ini itu bisa digunakan ada yang bisa dilepas dan ada yang bisa tetap gitu. Bisa nyatu gitu. Nah, ini kayak gini, itu ada yang boleh dilepas, ada yang enggak. Itu tergantung dengan permintaan gitu loh. Nah, tadi kata Tole ada nggak yang nyatu sama lasan atau enggak? Pastinya ada gitu loh. Pasti ada. Itu terbuat dari biasanya tembaga. Dibensinya. Iya. Tadi kan seperti tadi tengok warnanya. Iya, warnanya kayak apa emas-emas. Iya, iya kayak gitu. Itu terbuat dari tembaga. Gitu loh. Juga di baking shoe ini itu ini apa? Terbagi dua. Ada yang bergerak sama ada yang tetap. Nah, kalau untuk yang tetap itu stationary shoe. Nah, artinya itu tetap. Yang kedua adalah moving shoe. Nah, ini biasanya digunakan untuk moving shoe ini yang di depan. Dia kan rengket sama mesinnya. Iya, nah.
Kalau dibilang lengket sama mesinnya, enggak, tapi itu terluar dari mesinnya. Tapi terus ada stationary shoe ini ada yang bergerak sama ada yang nggak bergerak. Tapi pada umumnya itu kalau untuk lebih enak tadi demo itu yang nggak bergerak yang nggak bergerak karena tetap gitu loh cairannya gitu. Nah, untuk stationary shoe ini yang di belakang ini itu bisa dilepas sama ada yang nggak bisa dilepas gitu loh. Makanya saya bilang stationary itu lebih bagus karena tetap dia nggak bergerak. Kita anggaplah kita pakai stationary yang tetap tapi nggak bergerak, otomatis secara logika ukuran tembusannya itu sama semua. Sudah kepikir kan? Tidak, Pak. Oke, Pak Dido. Oke, mungkin itu aja yang disampaikan dari sini. Untuk ini ada yang mau ditanyai tidak? Siapa mau tanya? Oh, Ri. Dulu lah. Nah, yang di kelebihan. Oh, kelebihan ya? Di nomor 3 nih. Nomor 3? Nomor 3. Nomor 3, kenapa? Apa Bisa tadi? digunakan secara vertikal, artinya bisa digunakan berarti bisa digunakan secara horizontal. Horizontal itu pada umumnya kalau kita tengok dari welding handbook itu digunakan semuanya secara vertikal. Kalau digunakan secara vertikal. Nah, misalnya kalau Seharusnya ditulis hanya bukan bisa. translate-nya yang salah atau memang itu yang dari handbooknya itu nanti dicek lagi. Itu tidak masuk ke kelebihan. Enggak, nih kalau yang otomatis, kalau dalam semi otomatis itu yang bisa digunakan secara vertikal itu udah termasuk kelebihan. Kalau kelebihan itu Iya, bisa. Itu karena udah kayak SAW. SAW itu kelebihannya ada posisi tinggi gitu loh, ya kan? itu termasuk Kelebihan, ya kan? Banyak vertikal itu kekurangan. Enggak, menurutku enggak. Ini karena apa? Karena di perusahaan itu yang vertikal pasti lebih preparasi barangnya pasti lebih susah daripada yang Horizontal. horizontal. Pengawasan horizontal otomatis aku belum ketemu. Yang pertama cuma di bawah tangan sama vertikal ini aja. Kayak gitu. Soalnya kalau SAW itu cuma bisa digunakan di bawah tangan, ya kan? Itu kekurangan. Ya. Berarti itu kekurangan kan? Tapi untuk yang bawah tangan itu udah biasa aja, semua orang pun bisa bawah tangan. Tapi untuk yang vertikal, nah itu ini karena nggak ada fluxnya gitu, nggak ada misalnya flux yang dari pasir kayak SAW itu menurutku, ya menurut saya. Ya. Dari sini udah jawab. Oke, ada ya Farid boleh. Yo. Ya. Berarti gini dong. Iya. Nah, itu ada batas maksimal panjang kita harusnya itu enggak? Nah, kalau itu panjang maksimal itu ya tergantung panjang kabel lah. Kayak panjang kabel, panjang rel itu biasanya kalau di perusahaan itu panjang kalau untuk SAW ya, yang aku tahu tuh panjang SAW itu biasa 2 sampai 4 meter. Ini dia kalau bedanya rel SAW sama ESW itu ya, bedanya sama kekuatan penahannya itu loh. Kalau SAW cuma diletak rel, udah selesai tek udah. Kalau ini preparasinya itu lebih lama, lebih rumit lah dibandingkan SAW untuk di dalam segi relnya gitu. Oke, yang dari tadi saya jelaskan ini ada yang mau ditanyain nggak? Dulu. Ya, boleh Igo. Ini pengelasan ini tadi pakai air kan?
pakai air ya. Jadi itu kan membuat laser tuh menjadi langsung keras gitu. Ya itu hampir sama kayak nitriding. Nitriding kan? Iya. Nah, itu bagus atau enggak tuh? Itu sebenarnya air itu opsional juga sih kayak gas gitu loh. Yang penting itu baking shoe-nya itu menahan, terus udah itu aja sih. Jadi Tapi juga kalau pendinginan terlalu cepat itu kan juga nggak bagus kan? bagus. Ya, nggak bagus. Infleks juga tuh. Iya. Juga tadi kayak ini water circulation ini tuh kalau misalnya ini saya ambil dari welding handbook ya gambarnya. Ini gambarnya seperti ini. Kalau water circulation kalau menurut saya itu opsional aja. Karena apa juga water circulation ini otomatis kita kayak nitriding gitu loh jatuhnya. Tapi water circulation ini itu dia tuh airnya tuh nggak nyentuh base metal, nggak nyentuh base metal. Dia tuh cuma ada di dalam baking shoe-nya aja ngalirnya. Nah kita kalau kebocoran ke base metal, otomatis defect pasti ada, diskontinuitas pasti ada. Ini cuma di dalam, dia sirkulasinya tuh di dalam ini aja, apa di dalam moving shoe ini aja, di dalam ya pendingin ini apa baking shoe ini gitu, biar ini nggak ikut cepat meleleh gitu loh. Itu di sini udah terjawab nih kok. Oke, di sini ada yang mau ditanyain lagi nggak? Hah? Apa mau jawab? Siapa yang diundang? Enggak. Enggak. Ya, menurut gua siapa tuh yang menang? Maroko. Oke, dari sini udah ada yang ditanya. Oh ya, Hilang bangunnya tidur nih. Oke, apa hal? Kalau untuk ini untuk aplikasinya itu bisa nggak untuk pengasihan mesin berputar gitu? Untuk kapal itu belum bisa. Itu belum bisa. Belum bisa. Ya karena juga kita bayangin kalau pakai SAW otomatis ini yang berputar ya. Ada yang berputar. Kalau untuk yang vessel itu sebenarnya aku belum dapat sih di materi itu tuh kalau tentang pipa yang EGW digunakan pipa yang berputar tuh nggak dapat. Cuman aku dapatnya tuh pipa dengan diameter gede nih. Diameter gede itu dilas sampingnya. Jadi misalnya tingginya gini lah. Ini kalau misalnya ini apa ya, diameternya gede, otomatis pas kita dekat itu kayak datar aja deh ya. Iya kan? Soalnya kalau makin kecil dia makin melengkung, kalau makin gede dia tuh kayak makin datar gitu ya. Ya kan? Itu bisa. Itu di ini dari sini gitu. Iya, dia kan kalau di perusahaan ada yang kata Pak Cahyo ada yang ngelas yang gini terus gini terus apa gini lagi nah ya kan nah ini bisa digunakan gini juga tapi kalau untuk yang ini untuk yang diameter besar kali ini untuk diameter yang bisa dilas sekaligus ini bisa juga ada itu. Di sini ada cukup. Oke, di sini ada yang mau ditanya lagi. Udah. Oke, kurang lebihnya dari pengajaran saya tentang electrogas welding kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.